Salam damai sejahtera bagi kita semua. Doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap sehat, diberkati oleh Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, tugas tanggung jawab dan harapan maupun dalam setiap pergumulan yang terjalani. Di hari ini, edisi Rabu 10 Maret 2021, kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari memohon pertolongan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari baru yang Tuhan senantiasa anugerahkan bagi kami. Di setiap hari yang baru, Tuhan mempunyai rancangan yang akan kami jalani, akan kami lakukan demi terwujudnya apa yang Tuhan rancangkan bagi pribadi lepas pribadi kami. Dan mengawali hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, baharui hati kami, terangi hati dan pemikiran, sehingga di bawah tuntunan Roh Kudus kami akan memahami mengerti firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terdapat dalam Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Firman Tuhan berkata, "Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Dan yang disebut berbahagia ialah kita yang senantiasa bertekun membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sekali untuk selamanya. Pisandri tontong saya lakona. Itulah tema dalam renungan kita pada saat ini, berangkat dari bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang mendapatkan voucher belanja di sebuah toko, lalu voucher itu berlaku untuk selamanya. Tentu hanya berlaku beberapa kali atau bahkan hanya berlaku satu kali, lalu akhirnya tidak berlaku lagi. Lalu seperti apa kasih Tuhan kepada manusia? Apakah Tuhan mengasihi kita hanya satu kali, dua kali, atau adakah kasih Kristus kepada kita berlaku untuk selamanya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan kita hari ini dari kitab Ibrani, hendak menegaskan kepada kita bahwa kasih dan karya Kristus kepada manusia melalui pengorbanannya hanya terjadi sekali dan hal itu berlaku untuk selamanya. Dalam perjanjian lama, segala korban yang dipersembahkan oleh imam tidak mampu untuk menyelesaikan dosa secara tuntas. Sebab dosa adalah masalah yang sangat serius
sehingga hanya Allah yang dapat menyelesaikannya secara tuntas. Allah mengutus Kristus untuk menyelesaikan dosa, yakni mewakili manusia berdosa di hadapannya. Apa yang Kristus lakukan tidak seperti apa yang imam lakukan, yakni setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah binatang yang dipersembahkan. Tetapi Kristus hanya satu kali dan berlaku untuk selamanya juga mempersembahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah korban yang mempersembahkan dirinya sebagai korban pengudusan dan pendamaian yang berlaku untuk selamanya. Karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita pun dituntut untuk hidup mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapannya, dengan cara berupaya membangun cara hidup dalam kekudusan, dalam bentuk sikap dan perbuatan. Jauhi yang jahat dan lakukan apa yang Kristus kehendaki. Itulah cara hidup dalam kekudusan. Saudara-saudara, pergilah, hiduplah dalam kasih Tuhan, jagalah kekudusan hidupmu. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang di hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami nikmati, kami rasakan hari lepas hari dalam suka duka kehidupan. Bersyukur atas segala waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk selalu duduk sehat sepikir di sekitar firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan di hari ini terdengar firman Tuhan yang sungguh agung, sungguh mulia, untuk senantiasa mengajarkan kepada kami, mengaminkan bahwa Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan di balik penebusan itu Tuhan pun mengaruniakan anugerah keselamatan untuk menjadi milik kami dan kelak hidup bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan sorga. Ajar bagi kami untuk selalu menjaga kekudusan hidup kami dan melakukan setiap perintah-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Berkati dalam rumah tangga, berkati anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat Tuhan boleh mereka nikmati dan rasakan hari lepas hari. Dan dalam menikmati setiap berkat Tuhan, ajar mereka untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan bersyukur atas apapun yang Tuhan anugerahkan dan berikan di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan, hamba-Mu datang mendoakan setiap rencana dan harapan jemaat Tuhan. Apapun itu selama baik adanya, mari Tuhan berkenan memberkati. Dan Tuhan menjawab apa yang mereka rindukan, apa yang mereka rencanakan pada hari yang Tuhan tentukan sendiri. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan kehidupan. Apapun bentuk pergumulan mereka, mari Tuhan dekap mereka dengan cinta kasih-Mu. Mengajar mereka untuk selalu meyakini bahwa kuasa Tuhan nyata dan Tuhan akan mengiringi langkah kehidupan dan mengangkat setiap beban anak-anak Tuhan ketika mengandalkan Tuhan di dalamnya. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Berkenan menjamah tubuh mereka ya Tuhan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan yang merawat mereka, sehingga setiap penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan akan boleh sembuh dan hilang dari tubuh mereka, sehingga mereka akan kembali sehat, kuat untuk melanjutkan kehidupan. Berdoa ya Tuhan
Untuk anak-anak anggota jemaat Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang berada di luar kota Bontang, dimanapun mereka berada dalam perjuangan mencari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja, bahkan dalam pendidikan. Lawat dan peliharakan kehidupan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak anggota jemaat Tuhan yang sedang bertumbuh, mencari pendidikan. Kiranya Tuhan menjaga, melawat mereka sehingga mereka bertumbuh dalam iman yang benar dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan pun kelak mengantar mereka kelak meraih cita-cita yang mereka rindukan. Berdoa untuk pembangunan pastori yang sementara diperjuangkan, diserahkan kepada Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan, dari mana sumber-sumber berkat Tuhan nyatakan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa ada begitu banyak cara yang Tuhan pakai untuk menolong, untuk menjawab dan memberikan apa yang jemaat Tuhan butuhkan. Ajar juga bagi kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan apa yang ada pada diri kami, mempersembahkan setiap berkat-berkat Tuhan sehingga kami mengambil bahagian dalam pembangunan pastori dan pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Kiranya kami tidak mengungkung setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, tetapi ajar bagi kami untuk selalu mau berbagi berkat, terutama memberikan persembahan untuk pembangunan tubuh Kristus, dan terutama saat ini dalam perjuangan membangun pastori. Berdoa untuk setiap pelayanan jemaat Tuhan di Efrata Bontang, baik di tingkat majelis gereja, pengurus OIG, koster, tata usaha. Mari Tuhan karuniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami melayani dengan penuh ketulusan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan tetap memberkati dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama jauhkanlah kami dari paparan virus corona. Bapa di surga, ini syafaat kami, ini permohonan dan syukur kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita melalui doa bersama dan renungan harian di hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan tetap melawat kehidupan kita. Shalom.